Soeharto, namanya dikenang sebagai Bapak Pembangunan, tapi di balik itu, ia adalah arsitek rezim paling represif dalam sejarah Indonesia. Selama 32 tahun berkuasa, Orde Baru membunuh demokrasi, membungkam kebenaran, dan mencuri hak rakyat. Inilah dosa-dosa Soeharto yang tak boleh dilupakan. Soeharto bukan sekadar figur kontroversial, ia adalah arsitek rezim yang membentuk Indonesia modern dengan tangan besi. Selama 32 tahun berkuasa, 1966-1998, ia menciptakan stabilitas ekonomi, sekaligus sistem represif yang menghancurkan demokrasi, HAM, dan keadilan sosial. Video ini akan mengupas lebih dalam sisi kelam Orde Baru, dari pembantaian massal, korupsi terstruktur, hingga dampaknya yang masih terasa hingga kini. Naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan bukanlah hasil dari pemilu yang demokratis, melainkan dibangun di atas tragedi kemanusiaan berskala masif. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S menjadi momentum yang dimanfaatkan secara sistematis oleh Soeharto dan militer untuk mengambil alih kekuasaan politik dari tangan Soekarno. Namun yang menyusul setelah itu adalah salah satu pembantaian massal paling mengerikan dalam sejarah abad ke-20 yang hingga kini belum diakui secara resmi oleh negara. Fakta-fakta mengerikan yang tertutup propaganda. 1. Pembunuhan massal yang terorganisir. Dalam waktu beberapa bulan setelah G30S, antara 500.000 hingga 1 juta orang dibunuh secara brutal. Targetnya bukan hanya anggota resmi PKI, tetapi juga orang-orang yang diduga simpatisan, petani miskin, buruh, seniman, guru, bahkan orang-orang yang hanya memiliki buku kiri atau ikut organisasi seni budaya seperti Lekra. Banyak korban bahkan tidak tahu mengapa mereka dituduh. Menurut sejarawan Robert Tripp, kekerasan ini bukanlah aksi spontan masyarakat, melainkan dirancang, difasilitasi, dan dibiarkan oleh struktur militer. Di berbagai daerah, tentara memberikan daftar nama orang kiri kepada kelompok sipil dan mendorong mereka untuk melakukan aksi pembersihan. 2. Penahanan massal dan penyiksaan. Sekitar 600.000 orang ditahan tanpa pengadilan. Mereka dikurung di penjara, barak, atau kamp pengasingan seperti Pulau Buru. Banyak yang disiksa secara fisik dan psikologis. Para perempuan mengalami kekerasan seksual yang mengerikan. Bahkan setelah dibebaskan, mereka tetap distigma sebagai ekstapo, tahanan politik, dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, pendidikan, bahkan pernikahan. 3. Peran militer dan kelompok sipil. Militer tidak bekerja sendiri. Mereka melibatkan organisasi massa sipil seperti Pemuda Pancasila, Banser, dan Ansor NU untuk melaksanakan kekerasan. Hubungan simbiosis antara militer dan ormas ini menjadi fondasi kekuasaan Orde Baru. Kekuatan sipil digerakkan untuk melakukan kekerasan, dan militer mendapat legitimasi untuk berkuasa. Di banyak tempat, orang-orang dibunuh dengan cara-cara yang sangat sadis, digorok di pinggir sungai, dibakar hidup-hidup, diperkosa lalu dibunuh. Sungai-sungai seperti Bengawan Solo dan Brantas menjadi merah karena darah. 4. Doktrinasi melalui narasi resmi. Untuk menutupi tragedi ini, Orde Baru menciptakan narasi tunggal bahwa PKI adalah pengkhianat dan biang keladi kekacauan negara. Lewat kurikulum sekolah, buku-buku sejarah, dan film pengkhianatan G30S PKI yang wajib ditonton seluruh pelajar dan pegawai negeri, Soeharto mencuci otak generasi muda agar melihat dirinya sebagai penyelamat dan PKI sebagai monster. Narasi ini bukan sekadar propaganda. Ia menjadi sistem keyakinan nasional. Setiap kritik terhadap versi resmi dianggap subversif. Banyak penyintas yang tak berani bicara hingga akhir hayatnya karena trauma dan ketakutan yang mendalam. Pertanyaan kritis yang masih tertinggal. Mengapa Soeharto tidak pernah diadili? Soeharto tidak pernah diadili karena ia membangun sistem kekuasaan yang kebal terhadap pertanggungjawaban. Selama 32 tahun kekuasaannya, institusi hukum, militer, media, dan pendidikan dikendalikan untuk melindungi dirinya dan para jenderal yang terlibat. Bahkan setelah lengser, kekuatan politik dan militer yang dulu mendukungnya masih punya pengaruh besar dalam transisi reformasi. Upaya rekonsiliasi dan pengadilan HAM selalu tersandung oleh kompromi politik. Bagaimana trauma kolektif tahun 1965 masih mempengaruhi Indonesia hari ini? Trauma 1965 membekas secara psikologis dan politis. Stigma terhadap komunis masih digunakan untuk membungkam lawan politik atau kritik terhadap negara.
Isu komunisme terus dihidupkan untuk menciptakan ketakutan, seolah-olah hantu PKI masih bergentayangan. Banyak keluarga korban masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dan generasi mudanya tumbuh dengan identitas yang terluka. Mereka tidak bisa menelusuri sejarah keluarganya dengan jujur, tanpa risiko stigmatisasi. Ironisnya, banyak pelaku pembantaian justru hidup bebas dan dihormati. Beberapa bahkan menjadi tokoh masyarakat atau pejabat publik. Tragedi 1965 bukan hanya soal angka dan sejarah lama. Ia adalah luka bangsa yang belum sembuh, karena belum pernah benar-benar diakui. Soeharto membangun kekuasaannya di atas trauma kolektif, di atas tubuh-tubuh yang dikuburkan tanpa nama, dan sejarah yang dipelintir secara sistematis. Mengingat tragedi ini bukan berarti membuka luka lama, tapi mencegah luka yang sama terulang kembali. Indonesia hanya bisa melangkah ke depan jika berani menghadapi sejarah dengan jujur, bukan membungkamnya demi stabilitas semu. Setelah mengukuhkan diri sebagai penguasa de facto melalui pembantaian 1965-1966, Soeharto tidak sekadar mempertahankan kekuasaan, ia membangun sebuah mesin otoritarianisme yang sistematis dan brutal. Rezim Orde Baru tak hanya menyingkirkan oposisi politik, tapi juga menciptakan atmosfer ketakutan yang membungkam seluruh aspek kehidupan publik, media, kampus, parlemen, hingga ruang obrolan masyarakat biasa. Kebebasan berbicara dianggap ancaman, kritik sama saja dengan makar. Mekanisme penindasan Orde Baru. 1. Pemilu palsu, demokrasi yang dimanipulasi. Salah satu ilusi terbesar Orde Baru adalah pemilu 5 tahunan yang tampak demokratis di permukaan, namun dikendalikan sepenuhnya dari balik layar. Partai politik dikooptasi dan dipaksa bergabung ke dalam 3 poros, Golkar, PPP, dan PD, dan Golkar, kendaraan politik rezim, selalu menang. Bagaimana caranya? Intimidasi aparatur sipil dan militer. PNS dan tentara diarahkan untuk memilih Golkar. Penolakan berarti karir terancam. Mobilisasi struktural, kepala desa hingga lurah diminta mengawal suara untuk Golkar. Manipulasi surat suara dan rekapitulasi. Kecurangan administratif terjadi secara sistematis. Hasilnya, suara rakyat dipalsukan. Demokrasi tinggal simbol. Soeharto bisa mengklaim legitimasi rakyat tanpa pernah menghadapi kompetisi nyata. 2. Pemberedelan pers, mengontrol informasi, mengendalikan pikiran. Pers Indonesia pada masa Orde Baru adalah alat propaganda negara. Kritik terhadap pemerintah dipandang sebagai bahaya bagi stabilitas nasional. Beberapa contoh tindakan brutal terhadap media. Tempo, Editor, dan Detik dibredel tahun 1994 setelah memberitakan pembelian kapal perang bekas oleh Menteri B.J. Habibie. Kasus ini memicu demonstrasi mahasiswa dan kelahiran Aliansi Jurnalis Independen, atau AJI. Wartawan diawasi dan diinterogasi. Izin terbit atau SIUP bisa dicabut kapan saja. Konten media disensor melalui instruksi Departemen Penerangan. Yang terjadi adalah hegemoni informasi. Rakyat hanya tahu apa yang diizinkan pemerintah untuk mereka tahu. 3. Penghancuran oposisi politik dan sipil. Petrus, penembakan misterius. Pada awal tahun 1980-an, negara menjalankan aksi teror yang disebut Petrus, penembakan misterius terhadap ribuan orang yang dituduh preman atau kriminal. Mayat-mayat ditemukan bergelimpangan di pinggir jalan, dengan luka tembak di kepala atau dada. Tidak ada proses hukum, tidak ada pertanggungjawaban. Tujuan utamanya bukan hanya memberantas kejahatan, tetapi menciptakan ketakutan massal bahwa negara bisa membunuh siapa saja, kapan saja, tanpa alasan dan tanpa hukum. Penangkapan dan penjara aktivis. Aktivis dan oposisi politik yang berani bersuara langsung dihadapi dengan represi. Sri Bintang Pamungkas, anggota DPR dari PPP, ditangkap karena mengkritik Soeharto. Marsina, buruh perempuan, disiksa dan dibunuh karena menuntut hak pekerja. Budiman Sujatmiko dan aktivis PRD dijebloskan ke penjara karena dituduh komunis baru. Tuduhan subversif menjadi senjata andalan. Kritik terhadap Soeharto berarti makar. Masyarakat pun membungkam dirinya sendiri demi bertahan hidup. Penjinakan kampus dan LSM. Kampus, sebagai ruang kritis, dijenakkan melalui program NKK-BKK, normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kemahasiswaan, yang melarang aktivitas politik mahasiswa. Mahasiswa hanya boleh aktif dalam kegiatan non-politis. Organisasi kampus dikontrol. Intel menyusup ke ruang kelas. Dosen yang terlalu kritis bisa dicopot. LSM yang aktif di bidang HAM atau advokasi buruh sering dicap radikal dan dibubarkan secara paksa.
Banyak yang dipantau atau dibatasi kegiatannya. Dampak jangka panjang dari otoritarianisme Soeharto. 1. Budaya takut dan sensor diri. Selama 3 dekade, Soeharto menciptakan budaya sensor internal. Masyarakat belajar untuk diam, bahkan sebelum ditekan. Aktivis, wartawan, dosen, seniman, semua belajar membaca kode-kode kekuasaan agar tidak melanggar batas tak terlihat. Sikap ini diwariskan hingga kini. Banyak orang yang trauma menyuarakan pendapat politik secara terbuka, bahkan di era demokrasi digital. 2. Demokrasi semu pasal formasi. Meski Orde Baru telah tumbang pada tahun 1998, warisan sistemiknya masih terasa. Partai-partai politik pasca reformasi sebagian besar dipimpin oleh oligarki lama, bekas pejabat, pengusaha, atau kerabat elit Orde Baru. Militer masih punya pengaruh politik lewat duifungsi yang belum sepenuhnya mati. Praktik kecurangan pemilu, politik uang, dan kooptasi media tetap berlangsung dengan wajah yang lebih modern tapi akar yang sama. Orde Baru mungkin runtuh, tapi roh kuasaannya belum benar-benar terkubur. Rezim Soeharto menunjukkan bahwa otoritarianisme tidak selalu datang dengan tank dan senapan. Ia bisa hadir dalam bentuk pemilu, kampus rapi, dan televisi yang penuh senyum. Tapi di balik semua itu, ada teror, penindasan, dan luka yang dalam. Memahami sisi gelap Orde Baru bukan sekadar pelajaran sejarah, tapi peringatan tentang bagaimana kekuasaan bisa merusak jika tak diawasi. Kita harus menolak lupa, sebab yang lupa akan mudah diulang. Di balik propaganda stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang diklaim sebagai keberhasilan Orde Baru, tersembunyi sebuah jaringan korupsi yang luar biasa sistematis dan rakus. Soeharto memanfaatkan jabatannya bukan sekadar untuk mempertahankan kekuasaan politik, tapi juga membangun kerajaan bisnis keluarga dan kroninya yang mencengkeram ekonomi nasional. Inilah wajah asli Orde Baru, pertumbuhan yang dikuasai segelintir elit, sementara rakyat kebanyakan hanya menerima remahan. Modus korupsi Soeharto terstruktur, terencana, dan terlindungi negara. 1. Kartel bisnis keluarga. Keluarga Cendana sebagai raja ekonomi. Keluarga Soeharto tidak hanya menjadi figur simbolis. Mereka adalah pelaku ekonomi aktif yang didorong dan dilindungi negara. Mereka memonopoli sektor-sektor strategis dengan menggunakan koneksi politik. Tommy Soeharto mengendalikan PT Humpus yang bermain di sektor energi, terutama gas alam cair, kimia, dan transportasi. Perusahaannya mendapat fasilitas, konsesi, dan tender pemerintah tanpa persaingan sehat. Bambang Trihatmojo mendirikan Bimantara Group, konglomerasi besar yang menguasai sektor telekomunikasi, kerjasama dengan operator asing, otomotif, hingga properti. Siti Hardianti Tutut Rukmana mendapat hak monopoli pengelolaan jalan tol melalui PT Citra Lamtoro Gong. Ia juga masuk ke industri transportasi dan penyiaran. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dimanfaatkan untuk memperkaya keluarga, bukan untuk melayani rakyat. 2. Yayasan pencuci uang, amal yang mengalir ke Cendana. Soeharto mendirikan berbagai yayasan sosial yang wajib diisi oleh para pengusaha, pejabat, dan BUMN. Beberapa yang paling dikenal: Yayasan Supersemar, supervisi dan pemberian sumbangan untuk mahasiswa; Yayasan Darmais, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Dana Dakwah. Masalahnya, yayasan-yayasan ini tidak pernah diaudit secara independen. Dana miliaran rupiah mengalir ke sana, lalu diduga digunakan untuk memperkuat bisnis keluarga, membiayai kegiatan politik, atau bahkan ditransfer ke luar negeri. Laporan BPK dan Kejaksaan menyebutkan bahwa dana Yayasan Supersemar saja mengalami penyalahgunaan lebih dari 1 triliun rupiah. Namun, proses hukum terhadap pelanggaran ini menguap begitu saja setelah Soeharto turun. 3. Proyek nasional untuk menggemukkan kroni. Rezim Soeharto juga menggelontorkan dana negara ke dalam proyek-proyek nasional yang pada dasarnya ditujukan bukan untuk rakyat, melainkan untuk kroni-kroni bisnis dan politik. Mobil Nasional Timor. Proyek ini dikendalikan oleh Tommy Soeharto. Mobil Timor diimpor dari Korea Selatan, Kia, namun diberi status produk dalam negeri, sehingga bebas pajak dan bea masuk. Negara dirugikan, industri mobil lokal tidak berkembang, dan rakyat hanya menjadi penonton proyek ambisius yang gagal bersaing. Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pada masa krisis 1997-1998, pemerintah menggelontorkan lebih dari 140 triliun rupiah untuk menyelamatkan perbankan. Namun lebih dari separuh dana itu diselewengkan oleh bank-bank yang dikendalikan kroni Orde Baru.
Uangnya tidak digunakan untuk menyelamatkan nasabah, tapi malah ditarik ke luar negeri atau diubah menjadi aset pribadi. Hingga kini, skandal BLB tetap menjadi luka finansial terbesar dalam sejarah Indonesia, dan para pelakunya sebagian besar masih menikmati kekayaan mereka dengan impunitas. Kekayaan luar biasa Soeharto, raja korupsi dunia. Menurut Transparency International, Soeharto mengumpulkan kekayaan pribadi antara 15 hingga 35 miliar dolar Amerika selama masa pemerintahannya. Angka ini menjadikannya sebagai pemimpin paling korup sepanjang sejarah modern. Kekayaan itu tersebar dalam bentuk saham-saham perusahaan fiktif, tanah dan properti mewah di Jakarta, Bali, bahkan di luar negeri, simpanan ban di Swiss, Cayman Island, dan berbagai negara suaka pajak lainnya. Dan ironisnya, sebagian besar kekayaan ini tidak pernah berhasil dikembalikan ke negara. Pertanyaan kritis yang tak pernah terjawab. Mengapa pengadilan korupsi Soeharto gagal setelah reformasi? Setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, publik berharap ia akan diadili. Namun berbagai manuver hukum, tekanan politik, dan dalih kesehatan membuat proses pengadilan mandek. Pada 2000, Kejaksaan Agung menetapkan Soeharto sebagai tersangka kasus korupsi yayasan. Tapi Mahkamah Agung membatalkannya dengan alasan tidak sehat untuk diadili. Upaya menggugat aset-aset Soeharto ke Swiss dan luar negeri terhambat karena lemahnya dukungan politik dalam negeri. Sebagian kroni dan anak-anak Soeharto bahkan kembali ke panggung politik dan ekonomi pasca reformasi. Impunity menang. Hukum tak pernah naik ke singgasana keadilan. Bagaimana korupsi Orde Baru masih mempengaruhi oligarki politik saat ini? Pasca reformasi, banyak elit politik dan ekonomi Indonesia berasal dari jejaring Orde Baru. Partai politik dikuasai oleh keluarga cendana, bekas menteri, atau kroni bisnis Orde Baru. Korupsi sistemik tetap marak, hanya dengan wajah baru, melalui pengadaan proyek digital, tambang, atau dana desa. Oligarki ekonomi politik masih kuat, segelintir elit mengendalikan politik dan pasar secara bersamaan. Singkatnya, Orde Baru belum mati. Ia hanya berganti nama dan generasi. Soeharto boleh saja dikenang sebagai bapak pembangunan, tapi sejarah juga harus jujur menyebutnya sebagai arsitek kleptokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan dibangun di atas pondasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan keadilan sosial. Jika bangsa ini ingin benar-benar merdeka secara ekonomi, maka warisan kelam ekonomi Orde Baru harus dibongkar dan dilawan dengan kejujuran sejarah, keberanian hukum, dan pendidikan publik. Rezim Orde Baru Soeharto tidak hanya menciptakan stabilitas semu lewat pembangunan ekonomi dan politik represif, tetapi juga menanamkan teror melalui operasi militer brutal di wilayah-wilayah yang dianggap mengancam keutuhan NKRI. Di bawah dalih pemberantasan separatisme, pemerintah menggunakan aparat keamanan untuk menghancurkan perlawanan dengan kekerasan ekstrim, meninggalkan jejak trauma yang masih membekas hingga hari ini. 1. Pendudukan Timur Timur 1975-1999. 24 tahun penindasan kolonial gaya baru. Invasi militer Indonesia ke Timur Timur pada 7 Desember 1975 dengan sandi Operasi Seroja dilakukan setelah jatuhnya pemerintahan kolonial Portugis dan deklarasi kemerdekaan Fretilin. Namun, yang terjadi bukan integrasi sukarela, melainkan pendudukan brutal selama lebih dari 2 dekade, yang oleh banyak pengamat digambarkan sebagai bentuk neokolonialisme militeristik. Jumlah korban, lebih dari 100.000 warga sipil Timur Timur tewas akibat kekerasan, kelaparan, pengungsian paksa, dan penyakit selama masa pendudukan. Sumber, laporan Amnesty International dan Chaffer Timor Leste. Pembantaian Santa Cruz 1991, simbol kejahatan negara. Pada 12 November 1991, ratusan pemuda Timor melakukan aksi damai di pemakaman Santa Cruz, Dili, untuk mengenang seorang aktivis yang dibunuh militer. Namun, tentara Indonesia justru menembaki mereka secara membabi buta, menewaskan lebih dari 270 orang. Peristiwa ini direkam oleh jurnalis asing dan menyebar ke dunia internasional, menjadikan Santa Cruz sebagai momen pembuka mata dunia atas kekejaman Orde Baru di Timur Timur. Referendum tahun 1999, kekerasan terakhir dari ketakutan rezim. Setelah tekanan internasional, referendum kemerdekaan diadakan pada tahun 1999. Namun, sebelum dan sesudah pemungutan suara, militer Indonesia dan milisi prointegrasi melakukan pembakaran desa, pemerkosaan, dan pembantaian sistematis terhadap warga sipil. Puluhan ribu orang mengungsi ke Timur Barat.
Pertanyaan yang tertinggal, mengapa banyak jenderal pelaku kekerasan tak pernah diseret ke pengadilan internasional? Jawaban suramnya, negara melindungi mereka dan dunia, termasuk PBB, lebih memilih rekonsiliasi politik daripada keadilan nyata. 2. Operasi militer di Aceh, DOM, 1989-1998, neraka dalam sunyi. Aceh, dengan sejarah panjangnya sebagai kerajaan merdeka dan basis Islam yang kuat, tak pernah sepenuhnya tunduk pada pusat. Ketika gerakan Aceh Merdeka muncul, Soeharto merespon bukan dengan dialog, tapi dengan status DOM, daerah operasi militer, yang berarti hak-hak sipil dan hukum digantikan oleh kendali militer absolut. Penyiksaan dan eksekusi ekstrayudisial. Warga yang dicurigai simpatisan GAM ditangkap tanpa proses hukum, disiksa, dan kerap dibunuh tanpa jejak. Praktik kekerasan seksual terhadap perempuan Aceh juga dilaporkan meluas, namun jarang terungkap karena budaya malu dan ketakutan. Rumo Gudong, rumah penyiksaan yang mencekam. Rumah tradisional Aceh ini diubah menjadi markas militer dan tempat penyiksaan massal. Banyak tahanan mengalami penyiksaan fisik dan psikologis berat. Ada yang disetrum, dicekoki air kencing, bahkan diperkosa di depan keluarga. Di sana, tubuh bukan lagi milikmu. Militer mengambil segalanya, nama, harga diri, bahkan harapan. Testimoni korban dilaporkan Komnas HAM. Setelah DOM dicabut, tahun 1998, trauma tak pernah hilang. Meski status DOM dihapuskan pasca reformasi, rasa takut, ketidakadilan, dan trauma kolektif masih menghantui masyarakat Aceh hingga kini. 3. Penindasan di Papua, kekerasan yang tak pernah reda. Wilayah Papua kaya sumber daya, namun miskin keadilan. Orde Baru mewariskan model penindasan terhadap Papua yang bertahan hingga era reformasi. Operasi Koteka tahun 1970-an. Dalam upaya modernisasi paksa, militer memaksa masyarakat adat melepaskan koteka, penutup ala kelamin tradisional, dan mengganti pakaian mereka. Selain menghina budaya lokal, operasi ini melibatkan kekerasan, penggusuran, dan pengawasan total terhadap komunitas adat. Pembunuhan aktivis Taisio Elway tahun 2001. Tokoh modern Papua ini diculik dan dibunuh. Tersangka pelakunya adalah anggota Kopassus. Meski sempat diadili, hukuman mereka ringan dan motif politiknya tidak pernah dibuka ke publik secara transparan. Kasus ini memperkuat keyakinan bahwa Papua dijaga dengan senjata, bukan dengan keadilan. Pertanyaan kritis yang masih menyala. Mengapa pelanggaran HAM era Soeharto sulit diadili? Impuniti militer. Banyak pelaku kekerasan adalah jenderal aktif atau pensiunan yang masih berpengaruh. Transisi politik yang setengah hati. Reformasi tahun 1998 tidak benar-benar memutus rantai kekuasaan lama. Lemahnya lembaga hukum dan keberanian politik. Komnas HAM dan Kejaksaan kerap tidak seirama. DPR cenderung abai. Militer belum sepenuhnya tunduk pada sipil. Hingga kini, ada resistensi dalam membawa kasus HAM ke ranah peradilan umum. Apa dampak psikologis bagi korban yang masih hidup? Trauma berkepanjangan. Banyak korban mengalami PTSD, insomnia, kecemasan, dan depresi. Stigma sosial. Dianggap simpatisan separatis, korban sering dikucilkan dari masyarakatnya sendiri. Rasa ketidakadilan. Tanpa pengakuan dan keadilan, luka tak pernah sembuh. Korban merasa negara hanya datang untuk menyiksa, bukan melindungi. Kami tidak butuh belas kasihan. Kami ingin pengakuan. Kami ingin negara berkata, kami bersalah dan kami akan menebusnya. Seruan keluarga korban Santa Cruz. Pelanggaran HAM berat di era Soeharto bukanlah insiden terisolasi. Ia adalah kebijakan negara yang sistematis, terstruktur, dan penuh impunitas. Dari Timor, Aceh, hingga Papua, darah rakyat telah tertumpah bukan karena perang melawan penjajah asing, tetapi karena ketakutan rezim terhadap rakyatnya sendiri. Jika bangsa ini hendak melangkah menuju keadilan sejati, maka rekonsiliasi tidak cukup. Harus ada pengakuan, pengadilan, dan pemulihan. Karena korban tidak butuh lupa. Mereka butuh keadilan. Soeharto mungkin telah lengser pada 21 Mei 1998, namun rezim yang ia bangun tidak benar-benar tumbang. Reformasi membuka pintu perubahan, tapi tidak pernah menyapu bersih akar-akar orde baru yang telah menancap dalam di tubuh negara, militer, birokrasi, hingga ingatan kolektif bangsa. Yang runtuh hanyalah simbol, tapi struktur kuasaan, impunitas, dan gaya pemerintahan represif warisan orde baru terus bernafas dalam tubuh demokrasi yang setengah matang.
Mengapa Orde Baru masih hidup? Satu, elit politik lama masih berkuasa, reinkarnasi dalam partai-partai baru. Banyak tokoh Orde Baru tidak pernah benar-benar jatuh. Mereka hanya menyesuaikan diri dengan era reformasi, mendirikan partai baru, lalu mewariskan kekuasaan pada anak, menantu, dan kolega mereka. Partai Golkar tetap eksis dan menjadi kekuatan besar di parlemen hingga kini. Tokoh-tokoh seperti Wiranto, Prabowo, dan Luhut Binsar Panjaitan adalah bagian dari elit militer Orde Baru yang kini memainkan peran sentral dalam pemerintahan pasca reformasi. Dinasti politik tumbuh di berbagai daerah, menjadikan demokrasi sebagai topeng kekuasaan oligarki. Reformasi melahirkan pemilu, tapi tak membongkar jaringan kekuasaan lama. Kita tidak menumbangkan rezim, hanya mengganti formatnya. Dua, hukum yang lemah, impunitas sebagai warisan. Tak ada satupun jenderal pelanggar HAM besar era Orde Baru yang diadili secara serius. Para koruptor kelas kakap di masa Soeharto, seperti kroni BLBI, konglomerat rente, dan penguasa yayasan negara, berhasil lolos dari jerat hukum. Pengadilan Soeharto dibatalkan dengan alasan kesehatan. Skandal BLBI senilai ratusan triliun rupiah tidak menyentuh nama-nama besar Orde Baru. Rezim reformasi bahkan menghapus utang para taipan Orde Baru atas nama penyelamatan ekonomi nasional. Hukum pasca Soeharto cenderung memilih kompromi daripada keadilan. Negara lebih takut pada kacauan elit daripada penderitaan korban. 3. Sejarah yang diputarbalikkan, generasi baru tanpa memori. Banyak generasi muda tumbuh tanpa pengetahuan memadai tentang pembantaian 1965-1966 yang merenggut ratusan ribu nyawa dan membentuk stigma anti-komunis secara membabi buta. Kekerasan militer di Aceh, Papua, dan Timur Timur yang disamarkan dalam narasi penjaga keutuhan NKRI. Kerusuhan Mei 1998, terutama pembantaian dan pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa yang hingga kini tak pernah dituntaskan secara hukum. Pendidikan sejarah di sekolah-sekolah seringkali dipenuhi glorifikasi pembangunan Orde Baru, sementara luka sejarah disapu di bawah karpet. Narasi dominan membentuk memori kolektif. Ketika sejarah dikontrol oleh pemenang, maka korban akan terus dilupakan. Apa yang harus dilakukan? 1. Pengadilan HAM untuk kejahatan Orde Baru. Membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat seperti 1965, Santa Cruz, Rumo Gudong, dan Mei 1998. Membentuk pengadilan ad hoc yang independen dan bebas intervensi militer atau elit politik. Tanpa keadilan, bangsa ini hanya berdiri di atas puing-puing impunitas dan luka kolektif. 2. Pembukaan arsip rahasia militer. Arsip militer terkait pembantaian tahun 1965, operasi militer di Aceh, Papua, dan Timur Timur masih dikunci rapat oleh negara. Membuka arsip adalah langkah awal menuju transparansi, rekonsiliasi, dan pencatatan sejarah yang jujur. Kebenaran tidak akan membahayakan negara, yang membahayakan adalah kebohongan yang diwariskan turun-temurun. 3. Reformasi pendidikan sejarah. Kurikulum sejarah harus ditulis ulang dari perspektif korban, bukan sekadar penguasa. Narasi seperti PKI biadab harus diimbangi dengan fakta pembantaian sistematis terhadap rakyat tak berdosa. Generasi muda harus tahu bahwa bangsa ini pernah membunuh anak bangsanya sendiri dalam jumlah ratusan ribu dan membungkamnya selama puluhan tahun. Reformasi adalah peralihan tanpa revolusi, sebuah perubahan yang dipagari kompromi. Tumbangnya Soeharto bukanlah titik akhir dari perjuangan, melainkan titik awal dari kerja panjang menghapus warisan kelam Orde Baru. Kita butuh lebih dari sekadar mengganti presiden. Kita butuh mengganti cara berpikir, cara mengingat, dan cara menata keadilan. Soeharto mungkin sudah mati, tetapi warisannya masih hidup dalam bentuk korupsi, impunitas, dan budaya represif. Jika Indonesia ingin menjadi negara yang benar-benar demokratis, kita harus berani membongkar masa lalu dan menuntut keadilan bagi para korban. Bagaimana pendapatmu? Apakah Soeharto layak disebut sebagai bapak pembangunan? Haruskah Indonesia membentuk pengadilan kebenaran untuk Orde Baru? Tulis di komentar. Like jika setuju sejarah harus diungkap, subscribe untuk konten ekspos lebih dalam.